Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam kerajaan surga, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Jadi tadi kami menunggu di ruang tunggu ketemu Pak Direktur Suroso. Dan Pak Dir ini memperkenalkan diri, coklat Caca gitu ya. Ternyata saya baru tahu ini singkatannya cowok Klaten cakep-cakep. Lalu setelah berbicara, ternyata apa yang dikatakan mirip yang saya siapkan. Pak Dir katakan gini, Pak Pendeta sama Romo, bisnisnya sama dengan kami, yaitu kalau PLN ini menerangi untuk semua fasilitas di masyarakat, kalau Pendeta Romo menerangi hati. Ya, ini cocok yang akan saya sampaikan karena memang toolnya agak beda ya. PLN pakai energi listrik, cuma kalau pendeta pakai Alkitab ini. Ini firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini yang saya akan sampaikan dan kita akan membuka dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu yang diambil dalam Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, saya mulai ayat 8, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan kita di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada saudara yang katakan begini pada kami, bahwa Natal itu tidak usah diperingati, karena tanggal Natal Yesus lahir tidak tanggal 25, sehingga tidak usah saja diperingati. Kalau Natal tidak diperingati, kita seringkali akan melupakan dua hal. Siapakah yang lahir di dunia ini? Dan apa karyanya yang bernama Yesus Kristus? Dua ini diperingati dalam Natal, dan ini menjadi kepentingan umat Kristiani. Siapa yang lahir? Yaitu Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa Yesus lahir? Nanti bisa diteruskan.
Tapi kalau Yesus datang ke dunia, untuk apa Yesus harus lahir? Yesus datang, dikatakan oleh malaikat tadi kepada para gembala. Dia katakan, hari ini telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan. Juru Selamat, karya Yesus yang terbesar untuk manusia adalah menyelamatkan manusia yang terhukum dari dosa dan dimurkai Allah, mati di dalam kekekalan yaitu maut. Dan Yesus harus datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan karya yang kedua, kalau kita melihat di dalam Injil ini, bahwa ada kemuliaan Allah yang datang di dunia ini. Malaikat pada waktu mendengar berita dari malaikat, para gembala mendengar dari malaikat itu, kemuliaan Allah itu bersinar terang. Kenapa kemuliaan Allah dikaitkan dengan sinar yang terang itu? Dan para gembala ketakutan. Kenapa? Kita tahu bahwa sebelum Yesus lahir, di kitab Perjanjian Lama kita melihat pada awalnya Adam diciptakan Allah dengan Hawa adalah manusia yang berakhlak, manusia yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga di Taman Eden dia telanjang tidak malu, dia bisa punya relasi dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan dan tidak ada yang ditutupi. Tetapi pada waktu manusia berdosa, terjadilah kekacauan. Manusia mati di dalam kekekalan, manusia malu, manusia ada di dalam kegelapan dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang meleset. Manusia selalu kacau di sini dan terusir dari Taman Eden. Begitu terusir, apa yang terjadi dari manusia? Mulai dia memberontak Allah, mulai ada perang di antara saudara, Kain dan Habil. Kain membunuh Habil, mulai kekacauan terjadi. Dan inilah yang di Injil Yohanes katakan, semua ada dalam kegelapan. Maka Yesus harus datang ke dunia ini untuk memanusiakan manusia yang sesungguhnya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus katakan, tidak ada perbedaan. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah ditunjukkan dengan bagaimana? Suka durhaka, melawan kebenaran, melawan aturan yang ada di atasnya, selalu memberontak dan tidak bisa melakukan yang baik. Paulus di Roma pasal 6-7, sebelum dia bertobat, dia katakan, waktu dia menjadi Saulus, dia katakan, aku menginginkan yang baik, tapi justru yang buruk, yang jahat yang saya lakukan. Tidak ada kemampuan untuk berbuat yang baik, tidak punya akhlak yang baik, tidak punya tabiat, watak yang baik, tidak punya kelakuan yang baik. Dan disimpulkan oleh John Calvin, dia katakan manusia yang berdosa itu tidak bisa tidak untuk tidak berdosa. Jadi kemana-mana itu salah. Ya, saya waktu SMA pernah diajak oleh guru bahasa Indonesia saya dan menghadirkan anak buahnya waktu itu W.S. Rendra. Ya, saya di SMA De Brito waktu itu.
W.S. Rendra, dia datang dengan 2 istri. Ya, 2 istri naik dokar dan semua membacakan puisinya. Salah satu anak buahnya yang membaca puisi yang saya ingat, karena dia bacakan puisi, sanjaknya pendek. Sanjaknya kira-kira yang saya ingat gini, dia maju dengan pakai jinnya supek-supek, rambutnya gondrong, bawa kertas, dibukalah kertas itu. Lalu dia bacakan gini, begini salah, begitu salah. Dia putar begitu, semua salah. Jadi rupanya tidak ada kemampuan untuk berbuat yang bagus. Yesus datang untuk memulihkan hakikat esensi manusia yang sesungguhnya. Maka kita bisa melihat 2 kata yang menjadi topik Natal nasional, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai ada di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaan kita bisa mengerti bahwa kemuliaan Allah ditunjukkan dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia berdosa, supaya semua manusia mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan terang yang sesungguhnya. Setiap manusia mulai dikembalikan di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti dia punya akhlak. Dan ini kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus menjadi start, mulai untuk hidup yang adalah terang itu. Tuhan Yesus datang katakan, akulah terang dunia. Tapi di Matius pasal 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Jadi orang-orang yang menerima kebenaran Injil, kebenaran Yesus Kristus, menerima Yesus di dalam hidupnya, Yesus lahir di dalam hidupnya, Yesus miliknya, Yesus di dalam hatinya, dia memiliki kehidupan yang adalah terang, terang yang bersinar. Maka kemuliaan itu dipulihkan bagi orang-orang yang percaya. Lalu kata yang kedua, kehadiran Yesus Kristus membawa damai. Damai yang pertama itu jelas, Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia berdosa yang tadinya seteru dengan Allah, didamaikan dengan Allah, sehingga dia bisa memiliki relasi yang baik dan memiliki hidup yang kekal dan damai dengan dirinya sendiri. Yesus datang mendamaikan bahwa tidak sedikit manusia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Siapakah saya? Ada pelajaran anak SD, ya anak saya waktu saya ajar, dia katakan, ini ada ajaran apa? Cerita seorang yang punya buruk muka. Jadi kemana-mana dia merasa dirinya tidak berharga karena mukanya buruk, tidak cakep. Maka skincare kemana-mana laku ya. Dia semua pengen mukanya cakep, cantik, dan ini merasa siapa saya? Tidak bisa mengenal, tidak bisa damai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, Yesus datang untuk mendamaikan dengan sesama. Siapa saja dengan sesama, kalau dia mengikuti Yesus, maka dia bisa damai. Damai sejahtera untuk kita semua. Perbedaan pun bisa damai. Dan seringkali kita punya peran untuk melakukan perdamaian bagi dunia ini.
selalu dimulai dari diri sendiri. Seorang pendeta satu saat dia mempersiapkan khotbahnya, rupanya dalam persiapan khotbah ini anaknya yang masih SD mengganggu saja. Dia main-main macam-macam, dia tidak bisa konsentrasi, mengganggu. Akhirnya Pak Pendeta punya strategi. Saya pikir untuk anak ini diam, jangan mengganggu. Dia ambil itu peta global dunia. Peta dunia itu diambil gambar itu, dia katakan pada anaknya, ini akan saya potong-potong ya. Nanti seperti puzzle, kalau kamu cepat bisa mengembalikan, nanti saya kasih hadiah. Rupanya anaknya tenang saja. Ya siap Pak. Akhirnya Pak Pendeta siapkan khotbahnya, pikirnya anaknya tidak mengganggu. Tapi ternyata berapa menit kemudian anaknya sudah kembali dan bawa gambar peta dunia itu langsung jadi. Bapaknya kaget. Kenapa anak saya begitu pandai? Semua sudah potong, tidak teratur, bisa kembali dengan gambar yang persis. Bapaknya bertanya, "Nak, kenapa kamu bisa cepat mengembalikan itu?" Lalu dia jawab gini, "Bapak, lihat di belakang gambar peta dunia itu, ternyata gambar wajah manusia yang mudah." Dan anaknya, saya balik itu gambar, saya tempel-tempel, akhirnya bisa ketemu. Dan dari situ Pak Pendeta besok khotbah dengan mengatakan satu prinsip. Untuk damai di dunia ini, mulailah damai dengan dirinya sendiri. Kalau dia sudah damai dengan dirinya sendiri, dia bisa damai dengan orang lain. Dan untuk damai dengan dirinya sendiri, perlu damai dengan Allah. Kalau dia damai dengan Allah, dia akan terus mendamaikan banyak orang. Ini damai. Dan memang saya mempersiapkan untuk datang ke sini, ternyata Tuhan memberi satu pengalaman. Ya, pengalaman begini, tanggal 7 Januari kemarin, saya dengan istri pulang dari gereja, pelan-pelan karena hujan deras, dan di traffic light, pas lampu hijau, saya mulai maju dengan mobil dengan perlahan-lahan, ternyata dari arah yang berlawanan di sana, tahu-tahu ada sepeda motor, tabrak, brak, jatuh, berhenti. Istri saya kaget, waduh. Akhirnya saya turun, saya bawa ke rumah sakit, ternyata harus di-scan, kepalanya di-scan, dan dia katakan ini punya 2 anak dan tidak ada biaya. Akhirnya ya sudah, bayar scan-nya, akhirnya besok bisa pulang membiayai, lalu ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi dia tidak punya SIM, tidak punya STNK, dan dia datang pada saya, "Pak, maaf ya, saya lampu merah, saya tetap terabak itu." Dan akhirnya kecelakaan, dan ya akibatnya begitu. Waktu itu ada polisinya katakan, "Pak, kalau Bapak nuntut ini bisa berlanjut dan Bapak yang benar." Tapi saya berpikir ini tidak damai. Kalau demikian tidak damai. Ya, kalau dirugikan, ternyata ditabrak, harus keluar biaya, selesai. Saya katakan, ya sudah, saya mengasihi, saya menyelesaikan itu. Waktu saya mengalami itu, saya baru merenungkan
untuk Natal ini. Betapa besar Allah yang datang di dalam Yesus Kristus untuk berdamai, mendamaikan manusia yang berdosa kepada Allah, yang seharusnya kita semua dihukum dalam maut, tapi memberi hidup yang kekal. Dan inilah berdamai. Dan dengan damai itu akan menggerakkan kita hidup yang berakhlak. Ya, dalam Yesus Kristus kita akan menjadi hidup yang berakhlak, punya karakter, adalah terang. Sejahtera itu untuk menggerakkan, jadi subtemanya ini supaya kita mendukung ini PLN akan melesat lebih tinggi. Dalam hal itu bagaimana ini dukungan yang utama rupanya ada di dalam tata nilai PLN. Ya, saya melihat tata nilai PLN itu kan amanah, ya. A-nya itu akhlak, ini amanah. Amanah harus tetap teguh menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan. Ya, ini tetap amanah. K-nya kompeten, terus belajar, terus mengembangkan kapabilitas. Ini orang yang terus begini digerakkan oleh damai dalam Yesus Kristus, digerakkan oleh karakter Kristus, akan terus semangat. Dan hanya itu harmonis. Nah, ini harmonis ini kan jelas peduli dan menghargai perbedaan. Sehingga apa yang ada di dalam lokasi komunitas selalu harmonis. Tidak ya membuat hoax, tidak memfitnah, tapi selalu perbedaan apapun dihargai. Lalu L-nya itu saya baca ada loyal, peduli, dan ini ya berpartisipasi terus, loyal untuk negara dan bangsa, untuk sesama. Dan A-nya adaptif, ya, terus berinovasi, berantusias dalam mengembangkan, menghadapi perubahan. Lalu F-nya adaptif, ini supaya kita terus di dalam gerakan, di dalam kemajuan untuk berkreatif, inovasi, dan kolaboratif. Ya, kolaborasi dengan sesama semakin menggerakkan sinergi yang semakin utuh. Inilah Natal malam ini, supaya kita ada di dalam kemuliaan Allah, mensinarkan terang itu. Setiap pribadi adalah terang dunia, dan damai yang senantiasa ada di dalam kita dengan dirinya sendiri, dengan sesama kita tetap damai, maka hidup ini memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saya kembalikan ke MC.